Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita akan membahas pemikiran dari salah seorang filsuf bernama Anaxagoras. Nah, berdasarkan riwayat hidupnya, Anaxagoras berasal dari kota Klazomenai, yaitu di Ionia, Asia Kecil. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 500 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 72 tahun. Yaitu sekitar tahun 428 sebelum Masehi. Aristoteles mengatakan bahwa Anaxagoras ini lebih tua dari Empedokles, tetapi pemikirannya ditulis setelah pemikiran dari Empedokles dikenal banyak orang. Pada saat usianya menginjak sekitar 50 tahun, Anaxagoras meninggalkan kota asalnya dan menuju Athena. Di kota barunya ini ia diperkirakan tinggal selama kurang lebih 30 tahun. Dan dengan demikian, ia tercatat sebagai filsuf pertama yang berkarir di Athena, yang mana nantinya kota ini adalah kota yang menjadi puncak kejayaan filsafat di Yunani kuno. Nah, barangkali Anaxagoras datang ke Athena karena diundang oleh Perikles yang menjadi pemimpin Athena pada saat itu. Sepertinya ada yang memperkenalkan Anaxagoras kepada Perikles bahwa ia adalah ilmuwan, sementara Perikles pada saat itu sangat membutuhkan ilmuwan untuk kemajuan Athena dan dirinya. Karena itu, sangat masuk akal apabila Anaxagoras diundang ke Athena dalam rangka mengembangkan pengetahuan di sana. Dalam bukunya yang berjudul Phaedrus, Plato mengungkapkan, Perikles agaknya berkenalan dengan Anaxagoras yang merupakan seorang ilmuwan, serta mengabdikan diri pada teori mengenai benda-benda langit. Dan sesudahnya mencapai pengetahuan tentang hakikat sejati kepintaran serta kebodohan, yang memang merupakan pokok perhatian utama Anaxagoras. Ia mengambil dari sumber gagasan itu dari berbagai kesimpulan hakiki untuk meningkatkan kepiawaiannya dalam seni bertutur. Kehadiran Anaxagoras ke Athena tidak disia-siakan oleh Perikles. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perikles adalah seorang politikus ulung, yang mana ia merupakan murid dari Anaxagoras. Selain itu disebutkan bahwa Euripides, seorang dramawan tersohor dalam kesusastraan Yunani, ia juga merupakan murid dari Anaxagoras. Anaxagoras pernah dipenjara. Ceritanya, ketika Perikles telah berusia lanjut, lawan-lawan politiknya mulai melancarkan fitnah untuk menjatuhkan namanya. Mula-mula yang difitnah adalah orang-orang dekatnya, termasuk Anaxagoras. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang dekatnya menjauh. Ketika orang-orang yang dekatnya sudah tersingkir, maka mudah untuk menggulingkan kekuasaannya. Anaxagoras difitnah tidak mematuhi ajaran agama, karena ia menganggap matahari dan bulan adalah benda-benda material semata. Padahal, ajaran agama pada saat itu masih mempercayai bahwa matahari dan bulan adalah dewa. Oleh karena itulah Anaxagoras dipenjara. Akan tetapi dengan pertolongan Perikles, ia dilepaskan dari penjara dan melarikan diri ke kota Lampsakos. Ia hidup di kota barunya ini sampai meninggal. Berdasarkan karya-karyanya, Anaxagoras mengarang buku dalam bentuk prosa. Akan tetapi, sebagian besar isi bukunya telah hilang, dan yang tersisa hanya beberapa fragmen dari bagian pertama buku itu. Dikabarkan bukunya ini ditulis setelah Empedokles menulis buku tentang alam, lantaran diketahui isi bukunya terdapat penentangan terhadap pendapat dari Empedokles. Nah, untuk pemikiran filsafatnya yang pertama yaitu tentang benih-benih atau spermata. Sebagaimana Empedokles, Anaxagoras tidak setuju dengan pendapat Parmenides yang mengatakan bahwa realitas seluruhnya bersifat satu. Demikian juga, Anaxagoras sependapat dengan Empedokles yang mengungkapkan bahwa terdapat unsur yang menyusun alam semesta. Akan tetapi, ia tidak setuju dengan Empedokles yang mengatakan bahwa alam semesta tersusun dari 4 unsur. Baginya jumlah unsur alam semesta ini tak terhingga. Ia juga tidak seperti Empedokles yang menyebut unsur alam semesta itu dengan nama rizomata atau akar. Ia memiliki nama tersendiri untuk menyebut unsur alam semesta yang tak terhingga tersebut,
yaitu dengan nama spermata atau benih-benih. Sebagaimana Empedokles yang menerima pendirian Parmenides tentang yang ada, Anaxagoras juga menyebut benih-benih sebagai yang ada. Dengan demikian, benih-benih itu tidak diciptakan, tidak berubah, dan tidak berada dalam suatu ruang kosong. Artinya, dalam segala sesuatu terdapat benih-benih. Di samping itu, menurut Anaxagoras, benih-benih mengandung semua kualitas, seperti salju misalnya yang tidak hanya berwarna putih melainkan juga hitam, biru, merah, dan lain-lainnya. Di dalam tulang juga terdapat darah, daging, kuku, dan seterusnya. Maka dari sini dapat dipahami kata-katanya yang terkenal, yaitu segalanya terdapat dalam segalanya. Anaxagoras memberikan contoh gamblang bahwa di dalam makanan terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Menurutnya, bagaimana mungkin makanan bisa menumbuhkan rambut, kuku, daging, dan lain-lain pada tubuh manusia jika di dalam makanan tidak terdapat benih-benih yang dapat menumbuhkan rambut, kuku, daging, dan lain-lainnya pada manusia. Inilah bukti nyata bahwa dalam segalanya terdapat segalanya. Akan tetapi, meskipun terdapat benih-benih dalam segala sesuatu, indera manusia tidak dapat menangkap seluruh benih yang bercampur dalam suatu benda. Menurut Anaxagoras, ini terjadi karena indera manusia kurang tajam untuk melihat keseluruhannya. Manusia hanya bisa menangkap benih yang paling dominan dalam suatu benda. Padahal dalam setiap benda, meskipun dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, dalam potongan yang sangat kecil itu terdapat berbagai benih. Hal ini dapat dicontohkan tatkala manusia melihat sesuatu. Kita contohkanlah pada beras. Dalam melihat beras, manusia langsung mengenalinya sebagai beras, sebab benih yang paling dominan pada beras adalah benih beras. Akan tetapi pada kenyataannya selain benih beras, terdapat benih-benih lain, seperti benih rambut, kuku, darah, daging, dan sebagainya. Hanya saja semua benih tersebut tidak dominan sehingga tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Itulah pemikiran filsafat yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang nous. Terhadap adanya perubahan seperti menyatunya atau terpisahnya benih-benih, tidak seperti yang dikatakan oleh Empedokles bahwa hal itu terjadi karena ada kekuatan cinta dan benci. Anaxagoras menerima satu kekuatan saja, tetapi Anaxagoras tidak menyebutnya cinta atau benci. Ia menyebutnya dengan istilah nous yang berarti ruh atau rasio. Nous ini tidak tercampur dengan benih-benih. Dengan kata lain, ia terpisah dari semua benda. Namun ia merupakan prinsip yang mengatur perubahan dan menguasai segala sesuatu. Pendapat Anaxagoras mengenai nous ini telah sedikit memperjelas perbedaan antara yang materi dan non-materi. Akan tetapi, Anaxagoras masih belum sempurna dalam membedakannya. Lantaran ia masih menganggap bahwa nous merupakan unsur yang paling halus dan paling murni dari segala yang ada. Meskipun demikian, ia dapat dianggap sebagai filsuf pertama yang menetapkan perbedaan antara materi dan non-materi seperti badan dan ruh. Dengan pendapatnya mengenai nous, Anaxagoras juga dianggap sebagai filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk-makhluk yang hidup dan makhluk-makhluk yang mati. Disebutkan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi ia tidak ditemukan dalam makhluk yang mati. Kualitas nous dalam semua makhluk hidup sama. Misalnya nous yang ada pada binatang sama baiknya dengan nous yang ada pada manusia. Perbedaannya hanya terletak pada jasmaninya saja. Manusia kelihatan lebih unggul karena memiliki tangan, sedangkan binatang tidak. Jadi bukan karena kualitas nous-nya. Kemudian pemikiran filsafatnya yang ketiga yaitu adalah tentang pengenalan. Mengenai pendapat Empedokles yang mengatakan bahwa yang sama itu mengenal yang sama, pendapat ini ditolak oleh Anaxagoras. Menurut Anaxagoras, justru segala sesuatu mengenal sesuatu karena ada perlawanan. Pada manusia, misalnya rasa nyeri terjadi bila meraba air panas, atau rasa pedih di mata bila melihat sinar yang terlalu terang.
Nah, jelaslah bahwa pengetahuan atau pengenalan itu dikarenakan adanya perlawanan antara satu benih dengan benih yang lain. Kemudian pemikirannya yang keempat yaitu tentang kosmologi. Mengenai kosmologi, Anaxagoras berpendapat bahwa benda-benda di langit tak ubahnya dengan benda-benda yang ada di bumi. Lantaran pendapat inilah ia dituduh ateis dan dipenjara. Menurutnya, matahari dan bintang-bintang adalah batu yang berpijar. Matahari lebih besar dari kawasan Peloponnesus. Selain itu, ia juga mengungkapkan penyebab yang benar mengenai gerhana matahari. Menurutnya, gerhana matahari terjadi karena matahari ditutupi bulan atau bulan berada di bawah matahari. Ia juga menyebutkan bahwa bulan memiliki gunung-gunung dan ada penghuninya.